barang bukti, dan terakhir adalah di sini saat ini. Ya, Pak, mungkin boleh diperlihatkan Pak barang buktinya apa saja yang ada di salah satu apartemen ini, Pak? Jadi para pelaku ini di apartemen yang pertama barangkali bisa dilihat ini adalah hampir 10.000 cartridge kosong yang siap untuk diisi. Ya, ini ada hitam putih, dan di sebelah sana, maaf ini adalah injection, alat suntik yang untuk mengisi cairan narkotika yang sudah diolah ke dalam cartridge liquid vape. Ini juga ribuan jumlahnya. Kemudian output dari mereka adalah satu adalah dalam bentuk cartridge yang di dalamnya sudah ada cairan narkotika, kandungan narkotika, dan yang kedua bentuknya adalah happy water. Seperti ini. Ini adalah bahan-bahan pencampurnya. Kemudian dari cartridge ini kemudian dia bungkus ulang, kemasannya adalah semacam ini dihidarkan. Dan di sini kita lihat ada beberapa bahan yang digunakan sebagai pencampuran di happy water, termasuk ada serbuk perasa, dan ini ada bungkus-bungkus daripada happy water yang masih kosong. Kemudian di sini juga kami menemukan ada barang bukti, ini adalah barang bukti liquid vape yang asli dari berbagai macam rasa, ya. Ini yang digunakan untuk disuntikan. Kemudian ini ada lemari pendingin. Lemari pendingin ini digunakan untuk menyimpan, yang pertama adalah hasil proses yang setelah pemanasan didinginkan sebentar. Dan di sini juga kita menemukan ada beberapa alat yang diciptakan oleh mereka sebagai mixer untuk mencampur dari beberapa bahan yang di dalam adonan mereka yang akan dipanaskan nanti di sini. Ini adalah pemanasnya. Ini pemanasnya. Jadi mekanismenya dia rebus air ini dulu, kemudian dia siapkan bahan-bahan yang akan dicampur, yang akan diolah. Dengan ini ada alat pengukurnya, ini timbangannya. Kemudian dengan menggunakan wadah yang tadi kita temukan, ini dimasukkan dalam air yang sudah dipanaskan, diaduk, selanjutnya didinginkan sebentar di almari pendingin tadi, kemudian baru digunakan pipet ini untuk disedot, selanjutnya diinjekkan kepada cartridge yang sudah disiapkan. Itu adalah proses umumnya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sendiri Pak untuk jaringan internasional ini seperti apa nih Pak, dari negara mana sih? Salah satu indikatornya adalah bahwa bahan-bahan yang dia gunakan di sini itu diperolehnya adalah dari luar negeri. Kemudian juga ada keterlibatan beberapa warga negara asing yang saat ini masih dalam pengejaran dan pencarian kita. Dari negara mana saja itu Pak? Khususnya warga negara Cina. Cina ya Pak ya. Ya, dan memang untuk negara Cina sendiri, untuk yang negara Cina itu apakah sudah ditangkap atau memang masih DPO nih Pak? Belum, masih DPO. Sementara yang sudah kita amankan adalah 4 orang, ini warga negara kita. Ada salah satu perempuan yang perannya dia sebagai peracik, terus sekaligus mengendalikan operasi ini. Untuk tugasnya sendiri apa Pak dari 4 orang yang ditangkap ini? Tadi saya sebutkan bahwa yang perempuan dengan inisial P itu adalah sebagai peracik sekaligus mengendalikan operasi. Kemudian yang 3 itu ada yang sebagai kurir, pengambil barang, mengambil bahan, dan juga pengantar. Ya. Oke, siap. Makasih banyak Pak Budi untuk informasinya. Ya baik Rendra dan juga pemirsa, itulah memang TKP ataupun tempat diraciknya narkotika yang dimoduskan dimasukkan ke liquid dan juga minuman, dan di mana nantinya dari pihak kepolisian juga terus mencari DPO yang saat ini berasal dari warga negara asing. Sementara Rendra kembali ke studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra, informasinya langsung dari TKP penggerebekan di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Tabir gelap pembunuhan